Ambisi yang memperbudak. Berhati-hatilah terhadap ambisi yang memperbudak kita. Saudaraku, berhati-hatilah ketika berbicara. Kendalikanlah lisan kita. Sebelumnya pertimbangkanlah ucapan kita. Apakah akan memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan kezaliman kepada orang lain? Ada nasihat yang patut kita renungkan. Sebelum kata-kata keluar dari mulutmu, kamu adalah pemilik dan pengendalinya. Tetapi setelah ia meluncur dari mulutmu, ia menjadi pengendali dan kamu menjadi tawanannya. Karena itu, pertimbangkanlah sebelum kamu bicara. Jangan terlalu banyak alasan ketika menjumpai kezaliman dan ketidakadilan. Karena di balik alasan itu ada kedustaan. Hindari banyak alasan. Karena seringkali ia bercampur kedustaan. Luqman Al-Hakim, saudaraku, membenci orang yang zalim itu wajib. Termasuk membenci siapapun yang mendukungnya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai kezaliman dan para pelakunya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai kebohongan dan para pendustanya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai pengingkar dan para pelakunya. Islam tidak pernah mengajarkan mencintai pengkhianatan dan para pelakunya. Adalah keliru. Jika kita diminta diam atau mengambil sikap netral pada kemaksiatan, kita wajib bersuara, menampakkan kebencian, ketidakridaan, kepada kezaliman dan para pelakunya. Kita diminta mencintai dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Tombo ati. Itu bukan berkumpul dengan orang yang salah dan pendukung kezaliman. Kita wajib membenci kezaliman dan seluruh pendukung yang terlibat di dalamnya. Tak ada kompromi dengan para pelaku kezaliman dan ketidakadilan. Para pelaku yang sewenang-wenang atas amanah kekuasaan yang diemban. Kita wajib membenci mereka semua. Jangan hanya karena urusan kebencian pada seseorang saat pemilihan kandidat pemimpin. Mencari pembenaran atas aturan main yang keliru dan memberikan permakluman. Tetap bercengkrama dengan para pelaku kezaliman. Posisi kita harus jelas. Tidak boleh abu-abu. Benar jelas. Salah jelas. Memberikan kecintaan pada ketaatan. Menunjukkan kebencian dan kemarahan pada kezaliman dan ketidakadilan. Jangan tertipu. Nanti khawatir dituduh menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Agama Islam yang memerintahkan untuk membenci kezaliman sekaligus melawannya. Agama Islam yang mengajarkan memusuhi ketidakadilan dan berlepas diri darinya. Tidak mungkin tegak kebenaran kalau masih ada sikap loyal pada kezaliman dan ketidakadilan. Tidak mungkin ada kemaslahatan dari orang yang mencintai dan menyayangi kezaliman. Islam telah memerintahkan kita menyandarkan rasa cinta dan benci berdasarkan syariat. Dan syariat telah mengajarkan kita untuk membenci kezaliman dan ketidakadilan. Saudaraku, Salamah bin Dinar rahimahullah berkata, ada dua perkara yang jika engkau lakukan maka engkau akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Engkau melakukan apa yang tidak engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla mencintainya. Dan engkau tinggalkan apa yang engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla membencinya. Alma, Rifah wa Tarikh. Jilid 1 Hektolumen. 381. Ada nasihat tentang kebutaan atas kebaikan orang lain akibat kebencian. Jika cinta dapat membuat seseorang buta terhadap segala keburukan, maka kebencian dapat membuatnya buta atas segala kebaikan. Al-Jahid, saudaraku, Malik ibn Dinar rahimahullah berkata, sesungguhnya badan jika sakit maka dia tidak akan enak makan, minum, tidur, dan istirahat. Demikian juga keadaan hati. Jika dia diikat dengan kecintaan terhadap dunia, maka berbagai nasihat tidak akan bermanfaat baginya. As-Suhat Al-Kabir, Helm 25. Saudaraku, berhati-hatilah terhadap ambisi yang akan memperbudak kita. Petik 2. Kamu menjadi manusia bebas terhadap sesuatu yang tak pernah kamu inginkan. Dan kamu menjadi budak terhadap sesuatu yang kamu ambisikan. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saudaraku, bersabarlah jika kita diperlakukan zalim dan tidak adil. Janganlah bersedih karenanya. Sesungguhnya kita lebih mengutamakan kepentingan akhirat yang ada keadilan sejatinya di sana. Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, engkau akan menjumpai orang-orang yang mengutamakan akhirat tidak akan bersedih karena dunia yang terluput dari mereka. Jika sesuatu dari dunia datang kepada mereka maka menerimanya. Namun jika ada sesuatu yang terluput maka mereka tidak bersedih karenanya. Syariatus Syalihin. Jilid 3 Hektolumen. 48. Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Pada dasarnya seorang mukmin itu merasa sedih setiap pagi dan sore hari. Sebab dia berada di antara dua kekhawatiran. Khawatir atas perbuatan dosa yang telah lalu. Ia tak tahu apa yang diputuskan Allah terhadapnya. Juga khawatir terhadap sisa waktu yang akan ia jalani. Ia tidak tahu petaka apa yang akan menimpanya.
Al-Hasan Al-Basri, ketika kita menanam kebahagiaan di hati orang lain, yakinlah, akan datang suatu hari di mana orang lain menanam kebahagiaan di dalam diri kita. Teruslah berbuat baik, jangan bosan berbagi. Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi. Kebaikan tidak akan terlupakan. Jangan terlalu berharap pada manusia, tapi beramal untuknya semata. Ingat dengan firman-Nya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman 60. Saudaraku, mari kita awali hari ini dengan berdoa memohon segala ampunan-Nya. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keberlebih-lebihan dalam perkaraku, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah diriku dalam kesungguhanku, kelalaianku, kehilafanku, kesalahanku, kesengajaanku, dan semua itu adalah berasal dari sisiku. Ya Allah, ampunilah aku dari segala dosa yang telah aku lakukan, dan yang belum aku lakukan, segala dosa yang aku sembunyikan, dan yang aku tampakkan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkau yang maha mendahulukan, dan yang mengakhirkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis Riwayat Bukhari 6398 dan Muslim 2719. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaruniakan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah tidak terikat oleh ambisi cinta kepada dunia yang fana ini. Semoga kita di dunia yang hanya sementara ini senantiasa menegakkan keadilan untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam.